Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, abdika wa nabika rasulika nabil ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamatika fi kulli waqtin wahin. Para santri dimanapun kalian berada di seluruh penjuru negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia, apa kabar kalian hari ini? Saya yakin kalian dalam keadaan baik lahir dan batin, sedang bekerja keras untuk menyelesaikan tugas bersama dengan orang-orang tercinta di sekitar kalian. Dan saya selalu berharap, berdoa kepada Allah, moga-moga kita semua senantiasa Allah berikan rahmat, hidayah, dan taufik, sehingga hari-hari yang kita miliki, kesempatan-kesempatan yang kita miliki senantiasa bisa kita manfaatkan untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar vlog ini berkembang dan dakwah yang tergantung di vlog ini menjadi luas dan lebih besar pengaruhnya. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya vlog baru yang mampir di pintu gawai kalian, khususnya vlog hari ini, bisa menambah wawasan kita bagaimana seharusnya yang harus kita perhatikan pada saat mencari ilmu, baik itu untuk kita sendiri maupun untuk keluarga kita. Sering kita jumpai anak-anak yang lama belajar di sebuah lembaga pendidikan, tapi kemudian hari tidak bisa mengembangkan ilmunya. Itu mungkin karena salah di dalam cara mencari, atau juga kurang memperhatikan adab-adab sebagai seorang pencari ilmu, baik adab dengan ilmunya, adab dengan orang-orang yang menyampaikan ilmu. Oleh karena itulah kitab taklim ini kita baca sekali dalam satu minggu. Harapan kita semakin banyak para santri yang mendapatkan keberkahan ilmu, bukan saja mendapatkan ilmu yang banyak, tapi juga bisa mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Lebih penting lagi, bisa menyebarkan ilmu itu di dalam kehidupan sekitarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun likullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaidi tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa'dalu qasidi wal alamul hadi ila sananil huda wal hisnu yunji min jami'is sadaidi
fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitani min albi abidi. Para santri, hari ini kita membahas fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi was sarik was sabat. Artinya bab ini menjelaskan tentang memilih ilmu, yang kedua memilih guru, yang ketiga memilih teman. Ini sangat penting. Syekh Zarnuji mengajarkan kepada kita dengan bab ini bahwa ilmu itu sangat luas, sangat banyak. Maka kita harus memilih yang utama, ya. Kemudian baru yang lain-lain. Yang kedua juga harus memilih guru, karena guru ini yang akan menyampaikan ilmu. Maka memilih guru yang tepat itu akan bisa memotivasi kita untuk mencintai ilmu, untuk belajar ilmu, karena yang sulit dari para santri itu adalah menumbuhkan kecintaan terhadap ilmu, menumbuhkan kecintaan belajar. Dan yang ketiga, Syekh Zarnuji mengingatkan kepada kita tentang arti penting seorang teman. Karena walaupun di sebuah lembaga pendidikan, di sebuah pesantren, tidak semua santri memiliki kesadaran tentang pentingnya waktu, pentingnya ilmu. Banyak para santri yang membuang waktu sia-sia, lebih banyak berbicara tanpa ada tujuannya, lebih suka bermalas-malas dan seterusnya. Kalau kita salah memilih teman, maka kita akan menghadapi penyesalan di kemudian hari. Para santri, yang pertama, sebaiknya bagi pencari ilmu itu memilih ilmu yang paling tepat, yaitu ilmu yang paling dibutuhkan dalam urusan agama, ya. Yang bagi li talibil ilmi ayyahtara min kulli ilmin ahsanah wa ma yahtaju ilaihi fi amri dini fil hal. Setiap hari kita melakukan ibadah, dan ibadah itu kewajiban bagi kita. Karena kewajiban harus pasti ibadah itu dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya. Maka ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syarat dan rukun agar ibadah itu dilakukan dengan benar, maka itu ilmu yang paling penting. Yang kedua, kemudian ilmu yang diperlukan untuk urusan akhirat, utamanya ilmu tauhid, mengenal Allah dengan argumen yang komprehensif. Ya, ilmu yang berkaitan dengan akhirat ini harus menjadi prioritas, khususnya ilmu tauhid. Bagaimana kita bisa mengesahkan Allah kalau tidak mengenalinya, tidak memakrifatinya. Mengesahkan dalam arti hanya Dia tempat kita menyembah, tempat kita minta pertolongan, tempat kita bergantung, dan hanya dengan utusannya
kita akan mendapatkan pelajaran. Nah, itu akan kita dapat dengan ilmu tauhid, dan itu harus menjadi prioritas. Menurut Syekh Zarnuji, iman seorang yang taklid walaupun benar masih mengandung kesalahan, karena orang yang taklid ini hanya ikut, tidak memberikan ruang bagi akal untuk mendapatkan dalil, untuk mendapatkan argumen. Jadi taklid bagi orang yang memang tidak terpelajar boleh, tapi bagi santri taklid ini harus disempurnakan dengan mencari dalil yang benar, sehingga keyakinan kita semakin kokoh. Para santri selanjutnya, pencari ilmu hendaknya memilih ilmunya para salafus saleh. Ya. Ilmunya para salafus saleh ini yang pertama memiliki tingkat para ulama salafus saleh ini memiliki kapabilitas yang memadai. Mereka belajar agama itu dengan sangat sungguh-sungguh, menggunakan bukan hanya sekadar kecerdasan akalnya, tapi seluruh kecerdasan yang ada di dalam dirinya dikerahkan. Misalnya kalau itu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, dia belajar dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu masyayikh ke masyayikh yang lain. Bahkan ketika beliau ada di puncak kecermelangan ilmunya, puncak popularitasnya, beliau meninggalkan seluruhnya bertahun-tahun untuk melengkapi ilmunya, dan kemudian melahirkan kitab Ihya Ulumuddin itu. Nah, ini salah satu kelebihan para salafus saleh ini, sehingga apa yang ditulisnya, apa yang disampaikannya bukan sekadar mengandung pengetahuan, tapi juga mengandung tenaga agar pengetahuan itu bisa berkembang dan diamalkan. Para santri selanjutnya, Syekh Zarnuji juga mengingatkan kepada para pencari ilmu untuk hati-hati agar tidak menyibukkan diri dengan debat yang tidak ada gunanya. Itu justru menyia-nyiakan umur, menimbulkan keresahan dan permusuhan. Dan termasuk tanda-tandanya hari kiamat adalah ketika ilmu yang benar itu mulai hilang, khususnya ilmu fikih, kata beliau. Para santri, di dalam masalah memilih guru, Syekh Zarnuji mengajarkan kepada kita seharusnya memilih guru yang lebih alim, lebih wirai, lebih tua. Jadi pertimbangannya adalah keilmuan, lebih alim, mungkin sanad kealimannya bisa dilihat. Kalau guru saya itu Kiai Haji Badrus Shaleh Arif, Kiai Haji Badrus Shaleh Arif ini santri langsung dari Hadrus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini juga belajar dari Kiai Saleh Darat,
juga belajar dari Kiai Khalil Bangkalan dan seterusnya ke atas. Perlu seorang santri mengetahui tentang itu. Imam Abu Hanifah saat mengaji pada Syekh Hamad bin Abi Sulaiman, setelah berangan-angan dan setelah tafakur, kata beliau, aku menemukan Syekh Hamad yang sepuh, bijak, penyabar, dan ia berkata, aku mengambil keputusan untuk menjadi guruku Syekh Hamad, maka ilmu itu tumbuh dalam diriku, katanya. Abu Hanifah bercerita, aku mendengar seorang cerdik dan bijak, dan ia orang paling cerdik dan bijak orang Samarkand. Ia berkata, sesungguhnya seorang pencari ilmu minta pertimbangan padaku dalam mencari ilmu. Kata Syekh Hamad, seorang berniat ke Bukhara untuk mencari ilmu, dan seharusnya seperti itu akhlak pencari ilmu. Bermusyawarah dalam tiap urusan. Allah memerintahkan pada Rasulnya untuk bermusyawarah dalam segala urusan. Apalagi kita manusia biasa. Jadi dalam ikhtiar untuk mencari ilmu, kemudian menentukan pesantren mana, menentukan guru mana, hendaknya bermusyawarah kepada orang-orang yang dimuliakan, orang-orang yang di dalam dirinya tersimpan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat ketika Kiai Haji Jazuli, pendiri pesantren Ploso, itu sekolah di Stovio kedokteran, itu kemudian pulang tidak jadi sekolah di kedokteran yang terhormat itu, ia justru dipanggil pulang dan masuk pesantren itu atas nasihat seorang kiai. Nah, ini sebuah contoh, hendaknya anak-anak kita kalau sekolah kemana, kita bermusyawarah kepada orang-orang yang memiliki kualitas spiritual yang seperti saya katakan. Ya, Nabi sendiri diminta untuk bermusyawarah dengan segala urusan para sahabat, termasuk urusan-urusan yang berkaitan dengan keluarga. Sahabat Ali pernah berkata, tidak ada sesuatu pun yang merusak jika seseorang itu mau bermusyawarah. Orang yang sempurna yaitu orang yang memiliki pendapat dan ia mau bermusyawarah. Sedang orang yang tidak sempurna adalah orang yang punya pendapat tapi tidak mau bermusyawarah, atau ia mau bermusyawarah tapi tidak punya pendapat. Dan bukan manusia orang yang tidak mau bermusyawarah dan tidak punya pendapat. Syekh Ja'far As-Shadiq berkata kepada Sufyan Tsauri, bermusyawarahlah dalam segala urusanmu dengan orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mencari ilmu itu perkara paling penting, paling sulit. Maka musyawarahlah dalam hal mencari ilmu lebih penting dan lebih wajib. Al-Hakim berkata, jika kamu pergi ke Bukhara, jangan tergesa-gesa mengambil keputusan untuk menentukan seorang ulama menjadi guru. Jangan tergesa-gesa untuk mengambil ulama, menentukan pesantren. Bersabarlah kira-kira 2 bulan sampai kamu mengerahkan seluruh energi batinmu untuk bisa menentukan dan memilih pesantren dan memilih guru.
Karena jika kamu memilih guru dan mulai mengaji kepadanya, kemudian pelajarannya tidak menyenangkan, kemudian kamu meninggalkannya dan pergi ke guru yang lain, maka itu tidak berkah dalam belajarmu. Sabarlah 2 bulan memilih guru dan bermusyawarahlah hingga kamu tidak ada niat meninggalkannya dan berpaling darinya. Itu menjadi sebab berkahnya belajar dan banyaknya manfaat ilmu bagi kamu. Para santri, ketahuilah sesungguhnya sabar, telaten, rajin adalah perkara dasar dalam segala urusan dan termasuk dalam mencari ilmu. Dalam syair yang artinya setiap orang memiliki cita-cita yang tinggi, tapi sangat jarang orang yang kuat mempertahankan cita-cita itu. Likulli ila sa'wil ulya harakatun walakin azizun fir rijali sabatu. Dikatakan keberanian itu sebenarnya sabar sebentar, bukan kekuatan badan. Keberanian itu adalah kesabaran. Sebaiknya bagi pencari ilmu telaten, rajin dan sabar pada seorang guru dan pada satu kitab. Belajar dari satu bab ke bab yang lain, tidak sibuk dengan bab yang lain sebelum bab yang pertama sempurna, dan belajar dalam satu lembaga pendidikan atau pesantren. Tidak mudah pindah ke pesantren yang lain jika tidak karena terpaksa. Karena itu memisahkan perkara, menggelisahkan hati, dan mensia-siakan waktu, dan lebih penting menyakitkan pada seorang guru. Dan sebaiknya bersabar dari apa yang dikehendaki nafsu dan keinginan, seperti tertulis di dalam syair, sesungguhnya hawa nafsu hakikatnya hina, dan orang yang dikalahkan hawa nafsu, ia dikalahkan sesuatu yang hina. Innal hawa lahwal hawanu bi'ainihi wa sahihu kulli hawan sarihu hawani. Pencari ilmu harus bersabar terhadap cobaan dan ujian. Dikatakan para ulama, melimpahnya karunia ada pada jembatan ujian dan cobaan. Ali bin Abi Thalib bersyair, ingatlah kamu tak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara, dan akan aku terangkan dengan ringkas. Pertama, cerdas, semangat, sabar, dan mempunyai bekal, petunjuk dari guru, dan waktu yang lama. Alala tanalul ilma illa bisitatin saumbi ka'amma jumu'iha bibayani dukain wa khirsin wa stibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadi wa tuliz zamani. Adapun memilih teman, para santri, hendaknya ini dicatat. Syekh Darnuji mengajarkan kepada kita, hendaknya memilih teman yang punya kesungguhan, wirai, dan memiliki karakter yang konsisten, tidak dan mudah paham. Jadi harus diperhatikan dalam hal teman.
Yang kedua, hendaknya menghindar dari teman yang malas menyia-nyiakan waktu, banyak bicara, suka membuat kerusakan, suka fitnah, kata-kata dusta. Dalam syair yang artinya tentang seseorang, lihatlah temannya, sesungguhnya antar teman itu saling mempengaruhi. Jika orang memiliki keburukan, jauhi segera. Jika orang mempunyai kebaikan, maka bertemanlah, ia akan memberi kebaikan. Jangan berteman dengan orang-orang yang malas. Banyak orang baik menjadi rusak karena pengaruh teman. Menularnya perilaku buruk terhadap orang yang baik cepat, seperti api dimasukkan debu, api akan mati. Anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu, fa innal qarina bil muqarini yaktadi, fa in kana dza syarrin fajannibhu sur'atan, wa in kana dza khairin faqarinhu tahtadi. La tashabil kaslani fi halatihi, kam solihin bi fasatin akhara yabsatu, adwal balidi ilal jalidi sari'atun, kal jamri yudau fir ramadi fayahmudu. Para santri, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya setiap orang dilahirkan dalam keadaan fitrah Islam, kecuali dua orang tuanya yang menyebabkan ia menjadi Nasrani, Yahudi atau Majusi. Kata-kata hikmah di dalam bahasa Persia, sesungguhnya teman yang buruk lebih bahaya dari ular jahat. Demi Allah yang maha abadi dan tempat bergantung, sesungguhnya teman yang buruk dan jahat dapat menjerumuskan dalam neraka jahim. Karena itu cari teman yang baik agar engkau mendapatkan surga naim. Jika engkau ingin mendapatkan ilmu dari ahli atau orang yang menyaksikan, yang bisa menjelaskan sesuatu yang sulit, ambil iktibar pada bumi dan nama-namanya, lihatlah seseorang dari temannya. Para santri, itu yang kita sampaikan dalam kesempatan ini dalam dalam bab memilih ilmu, memilih guru, dan memilih teman. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.